itu, yang Anda sebutkan semua itu adalah benda mati. Saya tidak berencana membangun hanya benda mati. Saya ingin membangun manusianya, bukan benda mati. Benda mati mudah difoto, mudah ditunjukkan. Karena itu politisi senang menunjukkan benda mati. Karena kelihatan, membangun manusia itu menjadi terdiri di wawasannya luas. Itu kalau difoto nggak ada bedanya. Punya keterampilan itu kan ada bedanya. Jadi situ yang menentukan kualitas sebuah foto. Jujur, hampir 5 jam saya menelaah kalimat ini opo gitu. Kalimat kok bulet gak karu-karuan kayak entute hansip gitu. Muter-muter gak jelas ini. Tapi itulah Anies Baswedan, ya. Orang yang selalu pandai memutar-mutar kalimat gitu ya. Akhirnya dulu pernah dikatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah ahli menata kata, tapi sama sekali tidak ahli menata kota gitu. Karena kata-katanya jelimet gak karu-karuan, muter-muter. Sekali lagi, kayak entute hansip gitu. Dulu sindir Ahok, sekarang Anies terbukti permalukan diri sendiri. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Nah sekarang faktanya apa? Hampir 4 tahun menjadi gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan justru sibuk dengan membangun benda-benda mati. Ya masih mending kalau yang dibangun itu punya manfaat bagi warga DKI Jakarta. Lah ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Saya ulangi, tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan semua yang dibangun itu terkesan hanya membuang-buang anggaran. Dan jika melihat begitu banyak tugu dan benda mati yang dibangun oleh Anies Baswedan, maka menurut saya dia layak diberi julukan spesialis membangun benda mati. Pada tahun 2016 ketika Anies masih menjadi calon gubernur, dia sempat menyindir Ahok. Ia menilai era pemerintahan Ahok terlalu fokus pada infrastruktur, tetapi mengesampingkan pembangunan manusia. Anies mengistilahkan pembangunan infrastruktur sebagai pembangunan benda mati. Kata Anies, Pak Basuki sudah menyampaikan tentang apa yang sudah karena beliau sudah menjadi gubernur selama 2 tahun. Yang menjadi problem justru selama ini yang menjadi fokus hanya benda mati. Masyarakatnya, manusianya baru akan. Ia mengkritik Ahok yang disebutnya baru membicarakan aspek pembangunan manusia belakangan ini. Anies menyatakan bahwa dia akan dari awal fokus pada pembangunan manusia. Anies berkata, kualitas kota ini akan ditentukan oleh kualitas manusianya. Karena itulah kami dari awal membahas mengenai manusianya, bahkan kami katakan dari awal, kami tidak hanya akan memajukan kotanya, tapi juga membahagiakan warganya. Ini namanya menelan kembali ludah sendiri nggak? Tanpa perlu saya jelaskan lagi, pembaca pasti sudah paham apa yang dimaksudnya. Baru-baru ini ada Tugu Sopato yang menjadi bahan perbincangan. Katanya sih bukan dari APBD, ada mereknya. Dan menurut sebagian netizen, itu adalah iklan buat dipajang di sana. Dan salah satunya kena vandalisme karena dicoret-coret. Kata Wagub DKI untuk mempercantik kota, biar setara dengan kota-kota lain di dunia. Hahaha, cantik apanya? Mau cantik tata dulu pemukiman kumuh. Dulu, Anies juga banyak membangun benda mati kan? Seni bambu getah-getih yang harganya ratusan juta. Setahun kemudian dibongkar dan diganti dengan seni batu gabion. Sewaktu pandemi juga dibangun Tugu Peti Mati sebagai peringatan agar masyarakat waspada akan bahaya COVID. Terus, ada juga Tugu Sepeda yang sebenarnya biasa saja bentuknya. Ada pula jembatan warna-warni, JPO. Sindir Ahok fokus bangun benda mati, sekarang Anies juga banyak muncul benda mati. Itu pun ada bedanya. Ahok bangun infrastruktur tapi skala besar. Salah satunya adalah Simpang Susun Semanggi yang bahkan tanpa pakai APBD. Sedangkan Anies kebagian yang receh seperti tugu-tugu yang saya sebutkan tadi. Mungkin maksud Anies waktu itu adalah Ahok tidak sanggup seperti dirinya yang mampu membangun benda mati, skala receh, tapi mendapat apresiasi luas. Kita justru bingung dalam hal pembangunan manusia. Anies sudah lakukan apa saja? Rasanya tidak ada deh. Warga bahagia entah apa tolak ukurnya. Salah satunya adalah memiliki rumah. Tapi sayang,
target dikurangi secara drastis. Mimpi memiliki rumah dengan harga terjangkau sirna. Banyak yang tidak lolos syarat administrasi, rumah yang terkesan murah tapi tetap tak terjangkau. Tapi kalau tolak ukurnya adalah membagikan warga dengan janji manis yang lebih manis dari gula, mungkin Anies bisa dikatakan berhasil membuai warga dengan janji-janji surga, sehingga mereka melayang saking senangnya. Hidup dalam mimpi, angan dan harapan yang sebenarnya palsu. Tertawa di awal, terjebak dalam hidup menyenangkan ciptaan Anies. Anies berhasil dalam hal ini. Rakyat harusnya dapat rumah terjangkau, tolak penggusuran, pemimpin seiman sehingga nanti dapat sertifikat kafling surga dari tukang demo. Apakah warga bahagia ketika mereka tahu uang mereka dipakai untuk kelebihan bayar berbagai proyek? Apakah mereka senang ketika tahu proyek Formula E begitu misterius, ternyata memakan anggaran jumbo dan tidak transparan pula? Maju kotanya, bahagia warganya. Anies menyebut tidak hanya akan memajukan kota, tapi juga membahagiakan warga. Hahaha, lucu. 4 tahun berlalu, dan ini sungguh mempermalukan dan mencoreng wajah Anies sendiri. Dulu Ahok bisa menyelesaikan keluhan warga. Warga bisa datangi balai kota untuk adukan masalah dan diselesaikan dengan cepat. Urus dokumen serba mudah, rapi dan efisien. Warga diberi hunian yang lebih layak ke rusun. Ini saja sudah bikin mereka bahagia kan? Era Anies pernahkah seperti itu? Apa sih yang sudah dia lakukan untuk membahagiakan warganya? Sebutkan satu saja program dia yang betul-betul ide orisinil, yang ada hanya janji kampanye yang tidak tuntas. Banyak program andalannya yang tidak capai target, yang menjadi bukti kalau dia ini hanya jago di tata kata. Bagaimana menurut Anda?